Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman Islam, nikmat kita bisa hidup, nikmat kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari, terutama di waktu bulan yang suci ini, yaitu bulan Ramadan. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dengan kami, channel bernama Kabar Ilmu. Saya Muhammad Imron. Saya akan membacakan tentang sebuah cerita yang bisa diambil hikmah, yang bisa diambil motivasi untuk kita semua. Tapi sebelum kita mulai, kita tawasul dulu kepada Kiai Musannif ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi khususan ila hadzal muallif kitab hikayatun mau'izatun bil hikayat syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Haka lana Ibnu Abi Syekh. Qala Ibnu Abi Syekh telah menceritakan kepada kami. Kami ini isinya adalah Imam Al-Qushairi, yaitu pengarang kitab Risalatul Qushairiyah. Imam Ibnu Abi Syekh telah bercerita kepada kami. Beliau berkata, Sami'tu Umar bin Sanani yaqulu, saya telah mendengar Umar bin Sanan. Kemudian Umar bin Sanan berkata, ijtaza bina Ibrahimu al-Khawas. Syah Ibrahim al-Khawas telah melewati di depanku. Fakulna lahu, karena Syah Ibrahim al-Khawas ini melewat di depan saya, kemudian saya berkata kepadanya, kepada Syah Ibrahim al-Khawas, hadithna bi'a'jaba ma ra'aitahu min fi asfarika. Ceritakanlah kepada kami bi'a'jaba ma ra'aitahu, dengan sesuatu yang lebih menakjubkan pada perjalanan kamu. Bi'a'jaba ma ra'aitahu fi asfarika, dengan sesuatu yang engkau lihat yang bisa menakjubkan di dalam perjalanan kamu. Intinya, ceritakanlah kepada kami tentang sesuatu yang engkau pernah lihat, sesuatu yang menakjubkan di dalam perjalanannya engkau, di dalam travelingnya engkau, di dalam perjalanan atau bepergiannya engkau. Faqala, kemudian Syekh Ibrahim al-Khawas ini berkata, laqiyani al-Khadiru alaihi salam. Nabi Khidir alaihi salam telah menemuiku. Fasa'alani as-suhbah. Kemudian Nabi Khidir memintaku untuk menemaninya. Fa khasyitu ayyufsida alayya tawakkuli bisukuni ilaihi, karena saya khawatir bisa merusak tawakalku dengan berupa diamku terhadap Nabi Khidir. Jadi saya nggak mau. Jadi saya itu diajak oleh Nabi Khidir untuk menemani Nabi Khidir.
Saya nggak mau, karena apa? Karena khawatir tawakalnya saya yang berupa diam atas perilakunya Nabi Khidir itu, khawatir nggak kuat tawakalnya. Fafaroktuhu, karena saya khawatir maka saya berpisah dengan Nabi Khidir. Jadi ini kenangan terindah, kenangan yang menakjubkan dalam perjalanan jauhnya Syekh Ibrahim Al-Khawas, bahwasanya beliau pernah bertemu dengan Nabi Khidir, kemudian Nabi Khidir meminta kepadanya untuk menemani, tapi Syekh Ibrahim Al-Khawas ini nggak mau. Karena apa? Karena khawatir merusak tawakalnya. Tawakal diam. Karena khawatir akhirnya Syekh Ibrahim Al-Khawas berpisah dengan Nabi Khidir, tidak mau. Nah, dalam cerita ini kita ambil dalam Al-Quran, yaitu perjalanannya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa dan Nabi Khidir kan, kata Nabi Khidir, "Hai kamu Musa, ketika engkau mau mengikutiku, jangan pernah bertanya." Intinya seperti itu tafsirannya. Janganlah engkau bertanya kepadaku. Tapi ternyata apa? Nabi Musa tetap bertanya. Itu makomnya Nabi Khidir sudah makom hakikat. Kalau makomnya Nabi Musa makom syariat, semuanya benar. Nah, apalagi Syekh Ibrahim Al-Khawas khawatir tidak kuat tawakalnya, khawatir tidak kuat tawakal diam atas perilakunya Nabi Khidir, seperti itu. Jadi dalam cerita ini kita bisa ambil hikmah bahwasannya ketika kita melakukan sesuatu, diajak oleh teman atau siapapun yang bisa merusak tawakal saya atau tawakal kita, maka kita jangan sampai melakukan sesuatu itu. Jadi kita pikir-pikir dulu, ketika kita bertindak ya kita harus dipikirkan dulu, apakah ini menguntungkan saya, apakah ini bisa berhasil dalam perjalanannya atau gimana. Kita harus berpikir. Dan juga yang namanya hidup harus ada kenangan. Jadi sampean hidup itu di dunia harus ada riwayat yang mengesankan, yang enak. Kita khususnya dalam kebaikan, tentang cerita perjalanan kita, contohnya perjalanan sekolah dan sebagainya, kita harus punya kenangan, karena ini akan diceritakan terus sampai di masa depan. Ya, cukup sekian dari kitab ini yang diambil dari kitab Risalatul Qusairiyah juz 1 Shahifah atau halaman 77. silahkan dicek, dan silahkan juga diambil hikmah dalam cerita ini, karena masih banyak hikmah-hikmah yang lain juga. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.